ternyata di Jepang tuh tidak semua bisa welcome ke orang asing kan. Tadi kan memang susah banget untuk mengenali karakter mereka. Yang saya alami juga waktu itu pernah nyasar. Ini kendalanya sih ya, karena saya memakai jilbab ya. Gak semua orang di sana bisa menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada lovers semua. Ya, senang sekali hari ini bertepatan dengan tayang perdana dari Infada Podcast ditemani oleh saya Malia Rusdina, semester 5 Sastra Jepang Stiva Infada. Ya, kali ini di Infada Podcast kita akan memiliki membahas sesuatu yaitu bertema tentang pengalaman beberapa mahasiswa Stiva Infada Cirebon tentunya yang memiliki kesempatan untuk melakukan magang atau internship di Jepang. Nah, kali ini pada podcast yang mengudara dari kampus 1 ya Stiva Infada Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 20, Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Hari ini, pagi ini tepatnya, Amel nggak sendirian karena Amel ditemenin sama beberapa mahasiswa tingkat 4 tahun ini yang sedang mempersiapkan skripsi, tetapi sebelumnya mereka memiliki pengalaman internship di Jepang selama kurang lebih berapa lama ya, 1 tahun atau berapa ya, nanti kita tanya-tanya sama mereka ya. Kayaknya langsung Amel perkenalkan aja kali ya ke bintang tamu. Aduh, bersinar dong kalau bintang ya, padahal masih pagi. Sama narasumber kita hari ini ada 3 orang perempuan cantik-cantik. Kalau yang satu mungkin agak sedikit ganteng kali ya, nanti kita lihat. Boleh dong, langsung aja kita kenalan sama narasumber yang udah datang. Halo kakak-kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Kita baru pertama kali ketemu ya? Iya. Jadi kayaknya bohong banget sih kan baru pertama. Tapi mungkin teman-teman yang pada lovers semua perlu tahu kakak-kakak di sini adalah mahasiswa Stiva Infada yang baru saja menyelesaikan masa magang atau internship di Jepang. Nanti kita ngobrol-ngobrol kapan berangkatnya, kapan baru pulangnya ke sini, gimana pengalamannya, persiapannya juga gimana, sama kesan yang mereka bawa saat tiba di sana dan juga saat kembali pulang ke Indonesia. Boleh perkenalan dulu dari yang di sebelah saya menggunakan hijab merah. Orang kedua ya, saya orang pertama. Boleh Kak perkenalan diri dulu, siapa namanya, terus tinggal berapa sekarang? Ohayo gozaimasu minasan. Ohayo gozaimasu. Hajimemashite, watashi no namae wa Yora Yuriani to moshimasu. Jadi dipanggilnya Yola. Ya. Tadi kakaknya perkenalannya, salam kenal semuanya. Nama saya Yola Yuliani. Iya. Ya, namanya Yola Yuliani, tapi biasa dipanggil Yola. Ya, tapi kalau di Jepang sebenarnya Yora. Hai, Yora-chan. Yora-chan. Kan udah deket. Iya, benar-benar. Oke, langsung aja ke orang ketiga. Aduh, antagonis sekali sepertinya orang ketiga ini. Orang ketiga kita narasumber boleh yang memakai baju abu-abu. Siapa nih? Hai, ohayo gozaimasu minasan. Ayo. Nama saya Rizky Hendy Lucy Pratiwi, biasa dipanggil Rizky. Hai. Saya semester 8, sekarang lagi nyusun skripsi, tapi belum selesai. Ya, saya baru pulang dari Jepang tuh sekitar di Jepangnya 7 bulan. Oh, 7 bulan. Oke. Jadi orang ketiga kita atau narasumber kedua deh, jangan pakai orang ketiga ya, nggak enak banget, kesannya kayak pelakor ya. Jadi Kak Kiki ini supaya lebih akrab ya, dipanggilnya Kak Kiki. Itu tingkat 4. Kak Yola juga tingkat 4 Iya, ya? Sama ya. Jadi sama-sama mereka itu baru pulang dari Jepang karena baru menyelesaikan program magang mereka ya di sana. Dan kita beralih ke narasumber kita yang ketiga atau orang keempat. Ada di sana siapa Kak?
Zulfaida. Zulfaida. Saya Zulfaida dari tingkat 4 semester akhir. Semester akhir. Sama lagi nyusun skripsi juga berarti? Iya. Jadi ternyata yang ketiga adalah narasumber kita biasa dipanggil Zulfa Boleh Zulfa. atau Boleh Zul. Zul. Oh, oke. Kalau Mirna jadi keingetan sama kopi itu ya. Kopi masa lalu gitu. Oke, jadi narasumber kita ada Kayola yang pertama, yang kedua ada Kak Kiki, dan yang ketiga ada Kazul. Oke, Kazul lah, tapi Kazul aja kali ya biar lebih singkat, padat dan agak jelas gitu. Ya, jadi mereka sama-sama magang di Jepang bareng. Satu masa ini Keberangkatannya keberangkatan, pulangnya juga pulangnya bareng, dan selama tadi 7 bulan. 7 bulan. Ternyata untuk sebenarnya masa kontrak 1 tahun. 1 tahun. Oh, tapi hanya bisa melaksanakan program magang selama 7 bulan. 7 bulan ini. Dikarenakan pandemi. pandemi ya. Orange nih itu. Oke, jadi apa ya? Mungkin kontrak awalnya memang 1 tahun Iya, ya. iya. Untuk masa magang di sana. Magangnya di mana? Perhotelan Perhotelan. di hotel Di kota mana tuh? Sapporo. Di Di Sapporo. Sapporo. Tempatnya di Nakajima Koen. Oh, itu. Iya. Sapporo itu ada di Pulau Hokkaido. Pulau bisa dibilang terbesar di Jepang ya, paling ujung gitu, paling utara dan paling dingin juga. Oke. Terus kita ada di Sapporo-nya. Sapporo-nya di kotanya. Jadi Sapporo itu ibu kotanya Pulau Hokkaido nggak sih? Hai. Iya, Iya, betul. Jadi kalau hotel kakak-kakak ini apa adanya di sebuah resort atau di pertengahan kota? Ada di pertengahan kota. Oh, di pertengahan kota. Oke. Jadi ternyata mereka punya apa ya, pengalaman magang selama 7 bulan di kota Sapporo di salah satu hotelnya. Boleh disebutin mungkin nama hotel? Boleh. Boleh. Hotel Vessel. Vessel Inn. Inn. Vessel Inn Nakajima Koen. Oke. Iya. Koen itu dari kata bahasa Jepangnya taman gitu. Taman. Di depan hotel itu ada Taman Nakajima. Makanya namanya Vessel Inn Nakajima. Karena dekat sama Taman tersebut Nakajima ya. itu. Oke. Jadi patokannya mungkin kalau nyari hotel Vessel Nah, itu ya di Taman depan Nakajima Nakajima. gitu ya. Oke. Jadi misalnya pada lovers yang mau ke Jepang mungkin tujuannya ke Pulau Hokkaido, ke Sapporo, boleh tuh kunjungin hotel tempat kakak-kakak tentang magang di sana. Jadi biar sekarang dengerin ceritanya kakak-kakak, tapi kalian bisa sendiri juga ngerasain di sana tuh gimana gitu. Sama nggak sih, relate nggak sama yang di apa ya sampaikan sama kakak-kakak nanti ya hari ini? Oke, jadi 7 bulan di Sapporo. Awal mulanya nih, waktu mau tahu sebagai mahasiswa ya, apalagi Stiba kan memang punya program khususnya yang untuk mahasiswa sastra Jepang itu memberikan kesempatan untuk bisa magang di Jepang. Itu memang kayak main goals ya, Iya, utama gitu kan. Apalagi Amel rasa setiap mahasiswa sastra Jepang punya mimpinya sendiri untuk bisa ada di sana, gitu kan? Betul. Ya. Nah, motivasi apa yang mendasari sampai kakak ini bisa ke sana gitu? Motivasi awalnya tuh kenapa gitu? Ya selain karena memang mengambil jurusan sastra Jepang ya sebagai program studi di perkuliahannya gitu. Motivasinya apa nih dari Kayola dulu? Motivasi saya itu yang pertama kan melihat dari pengalaman cerita-cerita orang Jepang itu seperti ya negara yang kayak akan ketertibannya rapi, ya bersih banget, teknologinya canggih. Dari situ saya penasaran. Oh, penasaran. Iya, penasaran. Dijalani, ternyata apa yang orang lain katakan tentang Jepang itu benar semua yang di YouTube sempat diceritain itu. Motivasinya sih ya salah satunya penasaran, dan selain itu untuk menambah wawasan kita dan mengasah kemampuan kita bahasa Jepangnya sampai mana sih gitu. Dan ternyata sampai di sana sangat-sangat jauh banget. Tapi karena tuntutan ya kita harus bisa ngobrol bahasa, nggak memakai bahasa selain itu jadi bisa. Jadi mau nggak mau Iya, mau nggak mau ya. dipaksa jadi bisa. Iya. Mau nggak mau nyemplung nggak? Iya, nyemplung lah. Jadi itu motivasi. Iya. Jadi yang pertama
memang rasa keingin-tahuan yang tinggi itu bisa mendorong seseorang buat melakukan Iya, hal yang iya. di luar batas dia sih Iya. sebenarnya. Ketika punya ya rasa penasaran kayak gini dan alhamdulillahnya terwujud, ya memang ternyata bisa terbayarkan. Iya. Gitu kan, rasa penasaran itu, rasa penasaran terus pengen nambah wawasan Luasan juga. sama pandangan orang-orang Orang tentang Jepang tuh dan ingin merasakan sendiri. Iya, seperti itu. Motivasi yang bagus. Kalau Kak Kiki sendiri gimana nih, motivasinya apa? Kalau ke Jepang sendiri sih awalnya nggak kepikiran ya pengen ke Jepang tuh. Tapi dulu dari kecil tuh pengen banget keluar negeri gitu. Oke. Terus gimana caranya nih? Kalau keluar negeri kan otomatis harus bisa bahasanya dong. Dan kebetulan yang orang tua ini tuh bahasa Inggris. Kamu kalau mau keluar negeri ya bisa bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi orang tua mikirnya kalau keluar negeri itu pokoknya harus bisa bahasa Inggris. Sedangkan luar negeri itu kan bahasanya beda-beda tuh. Terus ada teman waktu SMA kakaknya tuh Jepang. Terus saya lihat Instagramnya kan, wih bagus kan Keren ya, keren. hebatnya. Terus saya tanya dia ngapain di Jepang kerja, gajinya berapa? Sekian juta gitu, belasan ya. Wah itu sebulan. Iya. Wih beda banget sama di sini nih. Udah itu makin terpancing tuh. Ya udahlah di Jepang aja gitu. Terus mulai tiba-tiba pada jurusan sastra Jepang. Langsung masuk ya? Langsung masuk. Jadi modal itu doang. Motivasinya tuh itu doang. Terus ya dijalanin kan, belajar hiragana, katakana. Wah puyeng tuh. Guru Jepangnya kan kanji. Terus diceritain sama dosen Jepang tuh kayak gini, udah mulai ada bayangan negara Jepang tuh kayak gini, sampah aja bisa dibedakan ya kan, antara yang dibakar nggak dibakar, sampah tahu plastik kertas segala macam gitu. Terus masa sih di Jepang tuh sebegitunya gitu kan. Saya kan cuma lihat Jepang dari anime dan mereka tuh nggak apa ya, yang saya lihat kayak Shinchan gitu kan dia nggak buang sampah gitu kan. Terus dari yang saya terima dari dosen, dari teman-teman kakak-kakak juga yang udah pernah ke Jepang, oh kayak gitu ya Jepang. Terus akhirnya ya udahlah ikut nih, harus ikut. Terus tiba ngadain program magang internship, wah kesempatan banget nih gitu kan. Akhirnya ya udah ikut aja lah. Modal bahasa yang nggak mumpuni kan, modal nekat doang tuh. Yang pertama gagal gitu wawancara, terus yang kedua ada lagi, wah di Hokkaido. Dengar-dengar Hokkaido paling dingin nih. Tapi ya udahlah, nekat ke Jepang, akhirnya ya udah ikut aja gitu. Belajar yang tadinya malas banget belajar tuh demi lulus, demi ke Jepang tuh belajar terus. Akhirnya dengan kerja keras, ya akhirnya bisa mencapai. Berarti bisa dibilang program magang ini tuh setelah sekali pernah gagal Iya. sebelumnya ya. Iya. Terus Dan ya apa ya istilahnya kalau bahasa Jepang tuh untuk yang bekerja sungguh-sungguh. sama dia tuh kayak gitu. Ya dari belajar dari pengalaman kita terus ada nekat pengen ke Jepang. Jadi akhirnya ya udah mau nggak mau semangat nih, harus semangat. Oke, jadi kalau Kak Kiki ini awalnya penasarannya yang penting pengen keluar negeri dulu. Iya, betul. Cita-citanya itu dari kecil. Iya. Gitu. Kalau Kak Yola kan memang udah langsung punya prospeknya ingin ke Jepang ya karena memang sudah masuk ke jurusan sastra Jepang ya di Shibai Pada gitu. Tapi kalau Kak Kiki dari kecil pengen ke luar negeri, tapi memang walaupun orang tua bilang bahasa Inggris mah dibenerin lah, diperbaiki karena menurut pandangan orang tuanya luar negeri itu identik dengan bahasa Inggris. Tapi ternyata Kak Kiki lebih terbuka ya pikirannya, maksudnya ya negaranya aja beda masa bahasanya satu, walaupun memang bahasa Inggris kan bahasa internasional paling utama ya yang digunakan gitu. Oke, nah setelah itu juga walaupun pernah gagal sebelumnya, Kak Kiki juga ternyata nggak mudah menyerah dan alhamdulillahnya bisa tercapai gitu ya setelah sebelumnya pernah mengalami kegagalan. Nah pas ke Jepang mindsetnya jadi berubah lagi nih. Udah pernah ke luar negeri, ngerasain gimana susahnya ngobrol sama orang Jepang kan. Akhirnya sekarang motivasinya jadi ke Jepang tuh pengen belajar lebih lagi budaya sama bahasa. Ya, lebih mendalam. Kalau yang pertama kali pergi itu kayak ingin perkenalan dulu. Iya, betul. Situasi kan. Betul. Setelah sudah tahu situasinya, baru ingin mendalami gitu kan. Iya, kayak PDKT gitu. Menyenangkan banget. Ternyata menyenangkan banget dan bener-bener kaget gitu. Wah
gitu. Ini menarik banget nih. Harus lebih dalam lagi PDKT-nya, harus kenal banget ya yang Aku pikir setelah udah kenal luar negeri jadi pengen kenal luar angkasa ya. Ternyata enggak ya, beda gitu. Oke, sekarang kita coba dengerin motivasi dari narasumber yang ketiga, ada Kak Zul. Hai. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Jadi kalau Kak Zul sendiri nih motivasinya apa sih sampai bisa ke Jepang kemarin itu? Kalau motivasi saya sendiri sih dari dulunya saya kan suka banget sama yang berbau Jepang atau di Jepangan banget. Iya, itu sekarang ibu. Yang lainnya juga. Enggak nyampe ibu ya. Enggak juga. Karena dulu saya senang sama kartun yang ditayangkan di Indonesia, anime maksudnya, anime yang kayak Doraemon, Shinchan, terus Naruto. Jadi saya tertarik sama bahasa yang digunakannya dan anime itu. Terus dari situ saya belajar sedikit-sedikit tentang bahasanya, terus tertarik juga dengan budaya, terus kultur orang Jepang itu seperti apa. Jadi dari itu motivasi saya sendiri. Jadi pengen merasakan sendiri ya. Kayaknya apa ya, memang saling keterkaitan ya motivasinya gitu. Awalnya dari penasaran dan rasa penasaran tuh pengennya mencoba sendiri gitu. Dimana sih memang kalau kita ada di lingkungannya benar-benar ada di Jepang gitu loh, merasakan sendiri itu lingkungannya gitu di sana. Dan memang apa ya, kayaknya belum afdol kalau kita belum langsung ini tuh nyemplung ke tempat yang dituju ya. Kalau kita sastra Jepang ininya di Jepang, karena ya dari apa ya, jurusan yang kita ambil dalam kuliah kan kayak punya tanggung jawabnya sendiri gitu loh. Untuk ya punya hasil lah dari pembelajaran kita selama 4 tahun di kuliah gitu kan di kampus. Oke, motivasinya gimana? Ada yang sama nggak sama Mika Lovers? Kalau ada, gabung aja sih ke Stigma Pada ya. kalau Amel sendiri kan jurusannya sastra Jepang juga kan? Aku sastra India. Oh. Iya, aku sastra Jepang. Mau tahu juga dong kita motivasinya apa? Gantinya podcast ini berusaha. Saya yang jadi narasumbernya. Gak ngomongin, singkat aja kali ya. Yang pertama kalau misalnya motivasi kenapa mau sampai atau punya impian ke Jepang itu sih yang pertama yang tadi aku sampaikan, kayak punya rasa sense of belonging gitu, rasa memiliki tanggung jawab atas apa yang udah aku pilih saat aku masuk pada jurusan sastra Jepang itu. Sebelumnya juga aku pernah kuliah di jurusan lain dan apa ya aku maunya di situ juga ada goals gitu, ada hal yang dicapai. Nah dari sastra Jepang juga aku maunya gitu, merasakan aja tinggal di sana, magang gak apa-apa 1 tahun, walaupun setelah wisuda nanti kerjanya nggak di sana nggak masalah gitu. Yang penting aku punya pengalaman di sana gitu, memang merasakan sendiri, ngobrol sama orang Jepangnya, merasakan situasi di sana, dan bahkan yang kalau Amel pribadi ya, yang susah dari mempelajari bahasa Jepang itu bukan bahasanya, tapi lebih ke mendalami pola pikir orang Jepang. Betul, iya itu susah banget ya. Karena apa yang ada di Indonesia itu akan berbeda dengan yang ada di Jepang gitu. Betul, jadi ya sekarang aku lagi masih di semester 5, lagi belajar ya linguistik, dasar terjemahan gitu. Lagi belajar di area makna idiom segala macam. Kenapa orang Jepang menggunakan istilah misalnya apa ya? Ketika dalam keadaan sibuk, bahkan tangan kucing pun ingin dia pinjam gitu. Kenapa menggunakan kucing gitu loh? Iya. Nah itu ada filosofinya tersendiri gitu loh. Nah jadi bagi Amel, kalau ada di Jepang mungkin kita bisa lebih jadi lebih natural lah, alami gitu loh. Iya betul. Iya, jadi nggak cuma sekedar teori aja. Pengen ngerasain langsung. Begitu. Semangat. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Tapi semoga goalsnya aku bisa mengikuti kakak-kakak semua. Amin. Karena di sini hanya ada 4 orang, jadi aminnya 4 orang. Oke, kayaknya langsung apa ya, memotivasi pertanyaan-pertanyaan yang lain, dan kebetulan pertanyaan
udah kami rangkum sih, karena dari banyaknya sih Infada Lovers ya yang kita kan ada broadcast ya sama mereka kalau ya kita akan buat suatu bukan ya rekaman sharing cerita kayak gitu tentang pengalaman di Jepang, karena yang merasa bahkan yang belum masuk ke STIBA pada jurusan sastra Jepang pun aku yang baru punya niat untuk masuk pun udah punya impian untuk berada di Jepang gitu kan. Nah, pengalamannya sendiri bisa ada di Jepang tuh apa karena memang pergi sendiri ke sana, atau tadi kan disampaikan melalui program yang ada di STIBA Infada ya, itu tuh program apa, terus cara gabungnya, syaratnya itu apa aja? Kira-kira siapa nih yang menjelasin? Mungkin lebih ke Kiki karena Kiki Oh saya sih. Ya mungkin karena saya juga udah 2 kali ya pengalaman. Kalau itu wawancaranya 3 kali, prosesnya 2 kali. Oke. Jadi mungkin syarat ikut programnya. Ya mungkin saya jelasin dulu berangkatnya itu. Saya berangkat tuh lewat internship di STIBA Infada. Saya kan mahasiswa STIBA Infada nih. Terus saya di kampus tuh ada program. Nah itu program internship magang ke Jepang. Oke. Baik. Terus dari situ saya ikutan. Ikutan itu ada seleksinya dulu. Ada seleksi tulis, terus seleksi wawancara. Nah seleksi tulis ini biasanya itu tentang reality show atau CV. Nah dari CV terus kemudian kalau udah lolos CV-nya ke mention ke wawancara. Nah itu wawancaranya saya ikut 3 wawancara. Yang pertama itu gagal, terus yang kedua berhasil tapi nggak diterusin karena pihak sananya, pihak Jepangnya itu tiba-tiba nggak menerima orang magang di hotel juga. Terus yang ketiga ini baru yang sekarang berangkat. Jadi sama sih prosesnya tuh semua sama, CV terus wawancara. Nah wawancara ini dari yang pertama sama kedua itu lewat Skype, jadi orang Jepangnya nggak datang langsung gitu. Tapi yang ketiga ini dari Jepangnya langsung, sama dari STIBA Infada bersama sama Kowa Corporation. Iya. Jadi dia yang kayak menjembatani gitu lah antara kampus sama perusahaan hotelnya gitu. Nah itu dua-duanya datang terus menginterview anak-anak yang ikut. Jadi kakak bertiga ini diinterview secara langsung? Iya langsung untuk program dari Kowa ini. Jadi Kowa tuh kayak lembaga di Jepang yang kerjasama sama kampus yang ada di Indonesia, khususnya yang punya jurusan prodi sastra Jepang ya. Iya betul. Untuk bisa menyalurkan mahasiswanya magang di Jepang. Oke, 100. Aku nggak usah ikut UAS lagi. Ya, jadi kalau Infada Lovers belum tahu, STIBA Infada itu yang jurusan sastra Jepang memiliki beberapa kerjasama dengan lembaga penyalur mahasiswa untuk bisa magang di Jepang, salah satunya Kowa gitu ya. Iya. Dan Kowa itu memang concernnya akan menempatkan peserta magangnya ini mahasiswanya di hotel. Iya, dari awalnya Dari awal memang di hotel. Dari awal di hotel. dan cuma tidak ditunjukkan di mananya. Oke, lokasinya Iya. langsung disampaikan ya. Iya. Baru disebutkan hotel aja. Kalau Spesial kan di sana banyak ya, banyak museum. maksudnya di langsung bilang di hotelnya di hotel ini, tapi kan waktu kita itu di hotel Vessel, tapi Vesselnya ini punya grup-grup. Oke. Cabangnya di Cabangnya mana-mana. Di Jepang aja ada sekitar berapa ya hotel Vessel tuh? Bukan di Hokkaido aja nih. Kalau di Hokkaido sendiri ada 2, kalau di Tokyo sama Okinawa tuh ada lagi. Nah itu mereka cuma bilang nanti kerjanya di hotel Vessel gitu. Dan ternyata kami dapatnya di Hokkaido. Waktu belum tahu lokasi tepatnya hotel Vessel ini akan menerima kakak-kakak semua, punya harapan nggak? Misalnya, aku kayaknya pengen Vessel yang di Okinawa aja deh, atau di Tokyo deh, atau memang kepikiran Hokkaido dari awal? Kalau Layla gimana? Pasti searching dong, Vessel adanya di mana aja di Jepang. Iya, searching gimana. Tapi kalau saya karena memang penasaran kebudayaannya, bagaimana Jepang itu negara seperti apa. Jadi prinsip saya ya udah yang penting saya ke Jepang. Apalagi kan saya sama sih kayak Kak Kiki
Jadi saya mengikuti 2 tahap ya, tapi beda agensi. Jadi pikir saya waktu itu dimanapun yang penting saya bisa merasakan sensasinya ngobrol dengan orang Jepang langsung. Bener ya, iya. Nyemplung Iya, gitu. langsung ya. Kalau aku sih itu. Gitu ya. Jadi apa ya namanya, mau dari lembaga apapun gitu ya, KOA atau yang lainnya, mau tempatnya yang aman terus sih, peserta magang tuh ditempatkan bukan hanya di hotel ya, tergantung lembaga Iya, itu menempatkannya iya. di mana. Ada juga yang di kayak restoran cepat saji, Iya. ada juga yang hotel juga kan bergaya apa ya, Jepang banget, banget. jadi ryokan gitu ya. Iya. Atau ada tempat lainnya lagi nggak sih? Resort. Iya, ada juga kan ya. Jadi apapun tempatnya, dimanapun lokasinya, yang penting ada di Jepang dan bisa apa ya, mengambil pelajaran di sana. Iya. Ya udah, gue berangkat. Iya, itu poin utamanya. Karena pasti internship itu kan tujuannya bukan kerja ya, tapi lebih ke ya kerja juga, cuma sambil belajar. Iya, benar. Jadi nggak mungkin di tempatnya juga yang kayak pabrik gitu kan. Iya. Mengambil pengalamannya ya. Iya. Bukan mengambil hikmahnya ya. Oke, jadi kalau syaratnya sendiri yang di program KOA nih, itu bagaimana supaya bisa ikutan? Syaratnya waktu dulu sih syaratnya apa ya? Kayaknya nggak ada syarat khusus sih. Kalau misalnya ini Kak, tingkatan level Oh, level kita- bahasa Jepangnya. Oh bukan, emang di tingkat 3 nih. Oh. Boleh ikutan programnya nggak? Ada pembatasan nggak? Jadi yang boleh ikutan program tuh yang udah ada di semester 5 misalnya di tingkat 3, atau dari tingkat bawah juga udah boleh ikutan. Oh. Nah, Itu boleh diikuti sama tingkat 3. tingkat 3 Karena kan PKL kan, Hmm. itu kan mata kuliah PKL. Nanti kalau yang berangkat itu biasanya ya itu nilai PKL. Kalau yang nggak berangkat ya PKL di sini. Oh gitu. Jadi tinggal 3. Tingkat 3 ya. Tingkat 3. Karena nggak dipungkiri juga tingkat 3 bahasa Jepangnya sudah Ya lumayan lah. belajar ya Iya. dibandingkan tingkat yang di bawah. Iya betul. Terus persyaratan lainnya kayak yang tadi level sertifikat kemampuan bahasa Jepang gimana? Ada syarat tidak? Untuk kemarin tidak dibatasi ya, siapapun yang mau ya dan niatan. Tapi memang kalau di Jepang sendiri kita tuh dibilang bersyukur gitu bisa magang intensif di perhotelan, karena menurut orang Jepang sendiri pun yang N3 tuh ditempatkannya di, kalau di kita ya Alfamart gitu, Oh, jadi kasir-kasir. Jadi oke. kita bisa di restoran tuh, bisa di bagian penerimaan tamu, bisa di bagian office ya. Itu ya sangat luar biasa bisa bergabung di perhotelan tuh gitu. Jadi terima kasih Stiva. Iya benar-benar, jadi apa ya, penempatannya ternyata ya mungkin bahasa kasarnya mengalahkan penduduk lokal di sana ya. Mereka punya kemampuan setara N3 itu level yang menengah ya. Iya, menengah. Dan penempatannya ternyata ya mungkin hanya di sebuah minimarket di kasirnya gitu, dan ya kesempatan bertemu orangnya pun nggak sebanyak kalau memang ada di hotel gitu ya. Iya. Oke, berarti itu syaratnya sama ternyata dari program KOA juga ya. Sama kan ya? Iya, sama. 3. Semuanya di pesoin. Disoin. 1 Amato, 1 asrama, 1 kerjaan, 1 hotel. 24 jam Bersama. kecuali libur. Oh, main sendiri-sendiri kalau libur. Iya. Main sendiri-sendiri. Oke, kalau udah kenal lingkungannya sih nggak takut nyasar kan? Iya. Iya benar. Itu juga boleh bisa main sendiri tuh sekitar 2-3 bulan. Oh gitu. Tapi kita karena orangnya nekat kali ya, dari awal kan kita motivasi aja udah nekat ya, kita bahasa Jepang ya pas-pasan, Iya. tapi karena kemauan gitu. Jadi di sana juga kita ya udah aja gitu ya, berangkat sendiri, berani sendiri gitu. Nyasar. Biasa ya udah, nggak apa-apa, kita punya mulut bisa bertanya. Tapi ternyata di Jepang tuh tidak semua bisa welcome ke orang asing kan. Tadi kan memang susah banget untuk mengenali karakter mereka. Yang saya alami juga waktu itu menyasar. Ini kendalanya sih ya, karena saya memakai jilbab ya, gak semua orang di sana bisa menerima. Jadi pas waktu saya tanya tuh, bukan, kalau kita kan ya di Indonesia langsung bisa dibilang sangat ramah ya. Kita gak tanya pun kelihat kita kebingungan, Iya. ditawarkan bantuan ya. Kalau di sana tuh
kita yang benar-benar harus cari tahu, pilih orang yang tepat gitu biar kita dibantu. Pas waktu saya tanya, saya berasa teroris gitu ya. Pas saya bilang saya gitu ya, saya minta bantuan gitu. Bukannya ditanya kenapa, dia langsung menghindar, jaga jarak. Jadi waktu itu saya tanyanya jadi ke polisi, cari-cari polisi. Tapi emang di sana polisi di mana-mana sih, stay. Mudah ditemu Mudah ya, dan ramah. Ramah Iya. Ya mungkin kalau polisi Memang udah kerjaan. kerjanya udah kayak gitu. Jadi warga lokalnya memang ada juga yang ya gitu masih Iya, menganggap betul. orang asing ya siapa gitu. Iya. Kamu saya gitu. Berbeda dengan Indonesia. Benar-benar oke. Pengalaman yang seru. Aku mungkin ke sana juga harus pilih-pilih orangnya kali Iya. dulu gitu. Yang bisa ditanyain yang mana. Tapi banyak juga kok yang baik. Iya. Banyak. Percaya. Percaya. Karena kalian bahagia ada di sana. Bahagia banget. Benar kan? Itu dia pasti banyak yang baik di sana. Oke, untuk proses interviewnya berarti melalui Skype semua. Bukan Skype, langsung ya. Kalau Kak Kiki yang tahap awal ya, Saya dulu yang gagal itu Iya. ya. Gagal Berangkat. Iya. Apa sih? Gagal kan lawan katanya berhasil. Iya. Iya betul. Kalau nggak gagal ya berhasil. Iya. Terus setelah dinyatakan lulus, itu tuh setelah interview langsung harus nunggu berapa lama? Hasilnya tuh? Kita tuh proses Dokumen. Iya ada Oh, proses masih lagi. dokumen dulu. Setelah dinyatakan lulus. Lulusnya tuh di hari yang sama. Hari yang sama. Saat itu langsung. juga, ya. Saat itu juga. Oke. Ada juga sih beberapa yang beda-beda gitu. Ada yang besoknya baru dikasih pengumuman. Kalau kita yang sekarang berangkat itu langsung hari itu juga. Jadi langsung dikasih tahu kamu lulus itu, terus besoknya langsung pengurusan dokumen kayak apply visa yang udah bikin, paspor bikin, yang segala macam gitu lah. Itu sendiri atau Dibantu sama kampus sama pihak koa tadi. Pihak koa juga. Kan ada orang Indonesianya. Oh gitu. Iya, mereka stay. Enggak sih. Jadi kita lewat email via email. Oh gitu. Jadi mereka yang ngurus Ngurus. pengurusan di Jepang dan ya kakak sama kampus ngurusin yang untuk di Indonesia. Iya, betul. Ternyata mudah kan guys. Iya. Dibantu maksudnya mau berangkat ya ini ada program asal ada niatan. Iya. Ya kan? Walaupun ada kemampuan tapi kalau nggak ada kemauan susah. Iya. Gitu kan. Kalau ada kemauan walaupun kemampuan terbatas orang bisa melihat tuh bisa menghargai gitu kan. Iya. Asal ada niat. Oke, kepengurusan dokumen seperti itu udah selesai, terus persiapan pribadi keluarga tinggal sama keluarga kan. Iya, tinggal. Menetap. Ya, tinggal sama keluarga. Persiapan awal itu pas awal izin mau mengikuti program POA sendiri langsung disetujui kah atau ada perdebatan di awal? Beda-beda. Kalau saya sih langsung ya, langsung disetujui ya. Berangkat Dan gitu ya. udah. Udah kamu berangkat aja sana. Jangan di rumah lagi. Jadi apa ini maksudnya? Diusir secara halus ternyata. Nggak gitu ya Bu, maaf loh. Salam Majalengka. Iya, salam Sunda. Kalau Kak Kiki gimana? Kalau awalnya sih ya itu saya ngomong dulu sama orang tua kan ada program nih ke Jepang. Terus dia langsung kepo di sana sama siapa, ngapain, terus apa namanya, orang tua tuh punya ternyata saya baru tahu orang tua tuh punya mindset buruk tentang Jepang. Oh gitu. Jadi ya nggak tahu ya dari mana mindset buruknya tuh, tapi apa namanya, kalau Jepang mah orangnya rese-rese gitu kan ya. Tahu dari mana orang Jepang juga belum. Terus ya saya meyakinkan gitu, ngelobi lah istilahnya, terus akhirnya boleh. Gitu. Ibunya langsung ya udah gitu, yang penting kamu di sana niatnya baik. Ya udah, mama sih tinggal mendukung aja kamu mau kayak gimana. Dibalikan ke diri Kak Kiki lagi. Iya, jadi tipe orang tua ibu aku juga maksudnya orangnya nggak yang selalu mengekang gitu. Dari kecil juga emang ya udah kamu mau apa, wow, gitu. Orangnya tuh wow gitu. Itu baik. Demokratis ya. Melamar baik orang tuanya. Lagi daftarnya jangan kesiba kalau mau ngelamar Kak Kiki ya. Oh nanti
lebih apa ya, detail lagi gitu, yang masih penasaran sama ceritanya kakak-kakak yang ada di sini semua, boleh nanti langsung di DM, boleh komentar di postingannya, ya terserah kalian aja ya. Yang penting mungkin jangan ditelepon langsung kali ya, pulsanya mahal. Terus kalau Kak Zulfa sendiri sama keluarga atau mungkin sama saudaranya itu gimana? Waktu pertama kali sih udah ditolak. pertama sih ditolak, karena aku udah ngajuin ke mama mau ikut ini, mau ikut program ke Jepang. Emang kamu bisa, terus kamu nanti gimana, khawatir kan kalau misalkan aku kan baru pertama kali ngerantau ke luar negeri, terus jauh juga kan, jadi mama tuh khawatir, terus aku kan punya penyakit gitu, jadi takut kenapa-napa ya. Fisiknya ya. Tapi diikutin sama saudara-saudara sih udah nggak apa-apa deh, namanya juga cita-cita, ya bisa Bisa dijalani. bisa dijalani. Pushing your dream gitu, ngejar mimpimu gitu ya. Iya. Dan terlebih lagi, kakak juga cerita nggak sih kalau misalnya kesana tuh memang nggak sendirian? Iya, ada teman Iya. teman sekelas lagi ya di situ. Terus juga kesana tuh kan bukan hanya kesiapan mental. Ternyata juga kan harus menyiapkan materi. benar. Tapi jangan khawatir, sebenarnya kampus itu akan selalu mendukung untuk mahasiswanya ya bisa dibilang berprestasi ya kan, karena pencapaian mahasiswa gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak punya modal pun, Stiba akan membantu. Karena 1 bulan pertama tuh kita modal sendiri ya, bekal sendiri gitu. Jadi makanya perlu diobrolkan dengan orang tua tuh perihal itunya. Iya. Dari tiket pesawat kita beli sendiri, tapi pas tempat tinggal kita disediain ya dari sana, tapi bayar sih, nyari lagi ya. Nggak perlu nyari, cuman ya memang bayar sendiri, tapi nanti di cover dulu sama pihak perhotelan. Benar. Ya walaupun ya bayar, ya itu suatu kewajiban dia bagi kita juga, karena ya di sana juga kita makan dapat ini ya, kan gaji istilahnya, uang saku ya. Nah, jadi untuk pengeluaran yang ada di Jepang itu ya bisa tertutupi oleh sama uang saku yang kita terima gitu. Tapi ya kemudahannya ya kita nggak perlu ngurusin cari lokasi tempat tinggalnya di mana gitu. Apalagi dengan bahasa Jepang yang pas-pasan, saling ngobrol sama orang sana nyari rumah. Rumah. Iya gitu kan juga. Nih anak dari mana gitu. Kok bisa kesini? Iya. Anaknya siapa? Oke, jadi ya kemudahan atau jalan tuh selalu diberikan ya, dari mana pun. Dari mana pun, iya. Ya Kitanya lihat. yang dulu ya yang baik gitu. Oke. Jadi untuk persiapan awal berupa finansial juga diobrolkan dengan orang tua pastinya. Dan itu pun boleh tuh kisaran persiapan modal awal untuk sebulan pertama mungkin ya. Kurang lebih 15 nyampe ya. Beda-beda sih mungkin, persiapannya kan beda-beda, barang yang dibeli beda-beda, jadi mungkin beda-beda. Kalau saya itu tiket pesawat, terus uang saku selama 1 bulan kan belum digaji nih, jadi buat hidup di sana, sama persiapan di sini kayak beli makanan segala macam kayak gitu, ya habis sekitar 10 sih. 10 tiket pesawat, Udah tiket pesawat, persiapan di sini, beli kayak koper segala macam, sama buat hidup di sana 1 bulan. Uang saku. Ya uang bertahan hidup lah ya. Iya. Jadi kan dapat uang saku nih nanti buat apa aja. Benar-benar. Jadi ya mungkin kisaran 10 sampai 15 Iya. juta kali ya. Karena kalau uang saku mah tergantung ya kemampuan orang tuanya lagi, mampunya memberi berapa, dan diperkirakan aja kira-kira di sana tuh perharinya berapa kayak gitu banyak. Belum lagi dengan perbedaan musim juga yang ada di Indonesia dan Jepang. Di sana ada 4 musim yang aku rasa kayaknya kakak juga perlu mempersiapkan kayak dari segi pakaian nggak sih? Pakaian fisik juga. Fisik lebih utama sih fisik.
Fisik ya. Apa olahraga fisik ada sebelum pergi? Dianjurkan sih sama dosen penanggung jawabnya, karena takut kenapa-kenapa kan. Iya, kebetulan juga pas masuk itu fuyu atau musim dingin gitu kan, apalagi di Hokkaido kan dingin banget. Jadi takutnya kenapa-kenapa nih anak tuh, jadi harus gembleng dulu. Ya seenggaknya seminggu sekali jogging atau gimana. Oh gitu, oke. Ngomong-ngomong, periode magangnya ini dimulai kapan dan berakhir kapan? Oh, Sekitar September. Kita berangkat tuh tanggal 18 atau 17 September. 16 tuh berangkat, tapi nyampe Jepangnya itu 17 September. Oke. Itu 2019. 2019. Berarti 16 September 2019 dari Jakarta terbang ke Jepang, sampainya tanggal 17-nya. Lalu selama 7 bulan di sana dan kembali ke sini berarti di bulan apa? Bulan April. April. Tanggal 25. Bertepatan dengan Hari pertama puasa. Iya, jadi pas kedua. Jadi bisa dibilang puasa tuh ya nggak sempat merasakan Enggak. Iya, puasa di masa sana. jarang ya. Padahal pengen banget nih. Kayak gimana gitu. Orang sana juga antusias. Kita kan kasih tahu sebelumnya kan. Kalau nanti bulan depan nih kita kan Muslim Islam, jadi nanti bakal ada puasa gitu dan jiki. Terus dia bilang, dan jiki kamu nggak makan. Iya, saya 1 bulan. Iya 1 bulan. Loh, nanti gimana kamu kerja gitu? Aduh, ini ada yang salah kayaknya. Terus saya jelasin lagi kan, kita nggak makan, tapi dari jam pagi jam 4 sampai jam sore jam 6. Oh, saya kira seharian gitu. Seharian selama 1 bulan. Ya nggak gitu. Mereka juga sampai yang, udahlah saya juga pengen Pengen cobain. Karena apa ya, nggak dipungkiri native speaker kita yang pernah datang ke sini juga. Oh, iya. Kalau kalian pernah merasakan bersama dengan native speaker siapa di sini? Sama Kocang. Oh, Kocang. Kebetulan orang Hokkaido juga di Sapporo dia tinggalnya. Kita kan ketemu di sana. Oke. Nah, Kocang itu pernah punya ini nggak hasrat yang sama buat mencoba puasa? Iya, dia pernah ikut puasa juga. Terus gimana? Terus katanya, wah saya nggak tahan, lapar banget gitu. Pengen minum, apalagi di Indonesia kan panas kan. Jadi dia, aduh sulit banget gitu. Kok kalian hebat. Bisa gitu. Kita ya karena udah kewajiban ya, Iya. harus dijalani. Oke, menarik. Jadi kayak gitu untuk persiapan modal awal sudah ya teman-teman. Mungkin setelah mengetahui ada program magang gitu yang Stiba Infada gitu adakan bekerja sama dengan beberapa lembaga di Jepang yang kalau kalian berminat dan memiliki kemauan seperti kakak-kakak semua, kemampuan terbatas gak apa-apa, yang penting ada niat gitu ya untuk mencoba gitu. Bisa ikutan programnya, terus ya merasakan sendiri lah proses interviewnya. Kalau berhasil ya penyelesai penyeleksian dokumen, pembuatan. Terusnya juga gregetan, deg-degannya, senengnya, euforianya mempersiapkan sebelum keberangkatan gitu ya. Nyari koper mau yang berapa inch gitu ya. Mau beli baju hangat itu yang seberapa tebel gitu kan. Terus apa aja yang mau dibawa, sambel kah, kecap atau apa? Buat cabe, terasi gitu. Nah, setelah semua ngerasain hal itu masih ada di Indonesia, berangkatlah tanggal 16 September dari Jakarta itu di penerbangan yang sama tentunya. Iya. Penerbangan yang sama dan sampai ke Jepang itu di bandara airport mana? Chitose. Narita ya. enggak Chitose. Iya, Chitose. Oh, bandaranya namanya Chitose. Iya, Chitose. Kamu jadi terkasih Sensei kita. Hai Sensei. Oke, bandara Chitose itu ada di Sapporo. Sapporo. Oh, udah langsung di Hokkaido-nya ya. Waktu pertama itu transit di Thailand. Iya, di Thailand. Oh, Thailand transit. Berapa jam tuh? 7 jam. Iya. Kayaknya berapa sih? Iya, Iya. Iya itu kita lama banget tuh di Thailand. Ya kita sempat ke Thailand dulu, maksudnya ngerasain gimana. Banget ya, Pak, ya. Kami sekitar 7 jam ya. Itu kan kedua negara. Ya makan dulu, minum, Iya, benar. sholat gitu.
ternyata transit pesawatnya dari Jakarta ke Thailand dulu. Ya walaupun transit ya, menghabiskan 7 jam. Ya kalau di compare gitu 7 jam nggak transit dan 7 jam transit tuh lebih milih transit atau enggak? Mending enggak sih. Oh mending enggak. Tapi nggak tahu juga sih gimana. Karena di sana juga hanya di bandara aja. Iya, kan nggak boleh keluar kan. Oh iya benar. Iya, Transit ya. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting nyampe ke Jepang dan kembali lagi ke sini. Iya. Oke, udah sampai nih di bandara Chitose. Iya. Itu pagi hari. Pagi jam berapa ya? 9? 10-an. Iya, Jam 10 pagi. 10 sampai bandara Chitose, keluar dari pesawat ya. Terus langsung imigrasi ke imigrasi. Nah, itu serombongan. Kakak tuh kesana berapa orang sih? 4 orang. 4 orang. Satunya adalah Kak Ira. Oh, Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Iya. Oke. Jadi berempat itu ke imigrasi bersama-sama. Iya. Ngurus dokumen Dokumen imigrasi kedatangan lah iya, ya. kayak gitu. Diterima enggak sih? Hmm. Diterima enggak kita ke Jepang gitu. Kalau nggak diterima balik lagi. Balik lagi. Berenang. Nggak ada pesawat saat itu juga ke Indonesia gitu. Ya, ngisi formulir ya, Iya, ngisi ngisi formulir. formulir, Terus kita ngantri di situ kan sama orang-orang banyak juga. Ternyata bukan cuma kita doang, ada yang tersip di daerah lain juga gitu. Oh, tapi dari Indonesia juga? Bukan. Oh, bukan. Dari Cina apa ya? Iya, Cina. Cina. Dari Cina. Tapi dia sama sih tujuannya. Kita masuk imigrasi, terus ngisi formulir, terus ya dicek segala macam. Yaudah, boleh masuk, dikasih lah Zenyu Kayo, kayak KTP orang asing gitu. Oke. Penanda Langsung kalau jadi ya? langsung jadi di situ. Yang aku suka tuh kayaknya dari Jepang bukan serba instan. Ya instan ada, tapi segalanya tuh kayak yang serba cepat bisa Iya, jadi. iya. Bener nggak sih? Iya. Nggak perlu nunggu lama gitu. Iya betul. Kalau di sini kayaknya kebanyakan nunggu. Banget. Apa ya? Kurang cepat. Kurang cepat. Kurang cepat. Kurang cepat. Iya gitu. Iya kan nunggu kan nggak enak juga ya. Dan ternyata di sana baru dateng. Ada rasa ragu nggak sih ngobrol sama petugas imigrasi? Enggak sih. Atau Karena- gini, siapa nih yang ngomong? Gitu Enggak sih, karena memang petugasnya tuh ramah, benar-benar loyal akan pekerjaan ya, profesional gitu. Berbeda banget ketika kita transit di Thailand. Berbeda banget. Kalau di Thailand tuh mereka ya kita benar-benar kita wajah kebingungan nih. Mereka tuh sama sekali nggak peka ya. Ya ada apa ya jutek gitu ya. Kalau Jepang tuh benar-benar ramah kita, yaitu aisatsu tuh nomor 1. Kalau Jepang tuh kita tiba di situ mereka aisatsu, terus kalian ada perlu apa? Ya ditawarin, terus gimana udah bisa atau belum, kita diarahin Isi ke- formulir. ya, isi formulirnya tuh kita diarahin. Habis itu kita iya benar-benar sampai ke tahap akhir kita Ditemenin ya? ditemenin. Tapi memang beda orang dari setiap tempatnya. Tergantung ya bagian mereka lah ya. Hmm. Oke. Ya jadi bisa bilang imigrasinya, petugas-petugasnya di sana tuh ramah-ramah ya. Jadi kesan pertama datang ke sana ternyata sudah cukup menyenangkan. Iya. Udah ini rasa deg-degannya udah hilang berarti ya. Udah melihat Sedikit. keadaan sedikit ya. Paling enggak gerbang awal menuju ke apa ya dunia luar di Jepang tuh ternyata orangnya ramah gitu, dan mungkin di depan sana juga banyak orang yang seperti di sini yang Iya. sebenarnya ditemui gitu ya. Oke. Nah untuk adaptasi sendiri di sana gitu loh, misalnya kayak transportasi, makan di tempat kerja gitu, apalagi tadi berbicara tentang agama ya di sana, sebagai seorang muslim juga perlu ibadah gitu, itu gimana tuh? Ada kesulitan kah untuk mencari makan atau melaksanakan ibadah atau ya transportasi ke sana sini? Berarti kayak Adaptasinya gimana? kehidupannya ya. Silakan. Silakan sih. Iya boleh Kasul. Ya, Dari ini dulu deh, adaptasi untuk makan dulu kayaknya, cari makan sih. Iya, ada Oh, ke makanan lebih itu sih lebih sulit karena kebanyakan di sana kan
minoritas kan bukan muslim, jadi Mayoritas iya, ya. mayoritas. Terus ya kalau misalnya ke kombini tuh kita harus berhati-hati milih produk yang ada babinya atau enggak. Terus ini tuh makanan daging apa gitu. Jadi kayak lebih hati-hati aja sih kalau tentang makanan. Kalau tentang ibadah, kayaknya kita masih bisa kodo yang misalkan dari duhur ke asar gitu. Masih bisa. Karena itu lagi di jam magang ya, lagi di jam kerja gitu. Apanya? Zuhur ke asar, periode waktunya itu. Iya sih, tapi kalau dulu sih lagi QK, lagi Iya, istirahat. iya. Tapi kalau asal sendiri terlambat sih, kita sering terlambat kalau asal, jadi solusinya itu di kodok. di kodo jadi asarnya disatuin ke Zuhur ya sebelumnya. Oke, jadi kalau itu sih bisa diatur sendiri ya, Iya. ya. Dan tempat ibadahnya di tempat kerja tuh gimana? Atau harus cari ke tempat lain di sekitar tempat kalau magang? setiap orang sih beda-beda ya. Tapi kalau kita sendiri itu palingan di locker. Di lomba, Tapi itu juga izin dulu. izin dulu. Ada kan yang nggak izin saya jadi paksa Dipulangin. dipulangin. Ada yang nggak ramah juga kan. Kebetulan dari kita tuh emang baik gitu. Terus akhirnya ya kayaknya boleh-boleh aja sih. Boleh-boleh aja. Karena mungkin kan memang loker itu bukan khusus untuk sholat dan peserta magang aja gitu. Iya, Ada emang. juga pegawai lain Iya, lokernya di betul. situ. Jadi mungkin kalau istirahat mereka ke situ dan ya merasa mereka merasa apa ya kurang nyaman ini Iya, orang lagi iya. apa gitu. Iya, Harus melakukan gerakan Iya. ke bawah. Iya. Ya begini begitu gerakan sholat kan. Pakaiannya Iya, benar. mereka nggak tahu kan. Oke, jadi harus ada izinnya dulu ya. Izin dulu sih memang. Karena mereka kadang nggak kerjain tempat. Benar-benar. Karena bukan mayoritas kan, jadi nggak disediain. Jadi sebisa mungkin kita pilih tempatnya yang ya kalau boleh diizinin kita pilih tempatnya yang Oke, yang bersih benar-benar. Jadi buat info developers misalnya nanti punya kesempatan bisa magang seperti kakak-kakak ternyata untuk dan terutama yang teman-teman yang muslim juga untuk apa ya pengaturan seperti melaksanakan ibadahnya itu yang penting tetap izin dulu ke yang punya tempat, Iya. dia izin dulu Iya. gitu dan ya dengan keramah-tamahan yang mereka miliki amal rasa mereka juga bisa lebih demokratis gitu. Iya silakan dan ini juga jam istirahat kalian gitu Iya. ya. Mau kalian pakai makan, mau kalian tidur selama jam istirahat juga terserah gitu ya. Dan juga melakukan ibadah gitu. Oke, terus untuk transportasi sendiri itu dari asrama ke tempat magang ke Vessel Inn Hotel itu naik apa kendaraan kah atau hanya jalan kaki atau gimana? Ada 3 alternatif ya. Iya. Jalan Semua. kaki, sepeda, menggunakan sideng itu kereta listrik gitu. Oh itu. Kayak Transjakarta. Kalau yang beda sih, beda itu kan kayak KRL tuh beda ya kayak kereta. Tapi kalau kereta listrik itu jadi ya ukurannya tuh kecil, tapi ya muter-muter di situ Iya. aja gitu. Untuk areanya lebih sempit ya bawahnya ya. Berarti bisa dibilang tempat magangnya si hotel ini sama asrama nggak begitu jauh. Iya, nggak begitu jauh. Gak begitu jauh, tapi kalau jalan kaki lumayan 30 menit. Oh setengah jam. Setengah jam, setengah jam. Oke, bisa kita coba mungkin dari Stiba setengah jam tuh kemana? Tapi setengah jam tuh nggak kerasa ya. Kalau di Jepang. Gitu ya. Karena menikmati alamnya, Iya, benar. udaranya kan sejuk. Kalau di kita mungkin karena panas kali ya. Panas, debu kan, motor, mobil, wah pada rebutan jalan akhirnya mesti pejalan kaki akhirnya tersingkirkan. Iya. Kadang saya mau merasa terbang aja gitu ya. Jalan di pedestriannya gitu, jangan di apa sih sidewalk. Iya. Itu apa bahasa Indonesianya? Astagfirullah. Iya tempat buat Tempat jalan lah ya di jalan raya. Oke. Berarti kalau untuk makan dicarinya ke kombini atau minimarket biasanya. Kalau kita sih lebih masak sendiri. benar. Kadang bawa bekal dari kita masak sendiri, misalkan nggak keburu ke kombini. Oh, Penghematan. benar. Apalagi kan patungan juga ini ya lebih bisa hemat ya. Iya. Itu kan paling berat doang ya. Patungan beras sama minyak doang.
Iya. Yang lain-lain ya terserah kamu mau makannya apa itu ya. Oke. Nah, selama magang di sana 7 bulan, nggak lepas juga dong. Tadi kan ada apa ya, kayak apresiasi yang didapat berupa materi, yaitu uang saku. Uang sakunya sendiri boleh dong kasih tahu dapatnya berapa? Wow. Siapa Jangan kaget ya. Waduh, Gede loh. Gede. Apa Ki? Kalau kotornya tuh bisa mencapai lebih dari 15 juta kotor ya. Kotor. Nanti pas bersihnya itu sekitar paling gede kalau bonus itu bisa nyampe 11-12 oke. juta 11-12 juta. Bersih per bulan. Kalian dapat uang segitu di sini gimana? Itu sebulan kerja di sana dapat motor beat. Tapi sayangnya di Jepang motor tuh ya nggak terlalu jadi prioritas. Nggak ada ya. Nggak ada. Jarang. Kita di sana Paling tukang pos. iya betul. Iya, yang ngatur Aja ya. Iya. Oh, benar-benar. Tukang koran pakai apa di sana? Pakai sepeda. Sepeda. Iya. Seru nggak sih? Orang kantor berjas tuh dia pakai jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Kalau kita kan, wah yang berjas tuh pakai mobil lah. Benar-benar. Satu mobil satu orang gitu ya. Iya. Kalau orang Indonesia kan kadang satu rumah aja bisa 2 orang, 2 mobil. Kadang yang ini jadi gibah deh. Kalau lanjutin nggak jadi deh. Oke, jadi kotornya 15 juta, Ya. bersih-bersihnya kalau misalnya bonus itu kan tergantung sama kinerja kita juga ya di sana gitu, itu bisa sampai 11-12 juta. Iya. Nah, kotornya itu kira-kira ada pemotongannya apa aja? Asuransi sih. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, kerja, terus potongan asrama, sama wifi, gas air segala macam. Oh gitu, oke. Itu. Jadi walaupun ya uangnya kembalikan di apa ya ke peserta magangnya masing-masing, dipotong dari penghasilan uang saku masing-masing, tapi yang jelas mereka sendiri tidak perlu ribet bayar uang air ke PAM. Udah dipotong, jadi nyampe ke ATM udah bersih. Iya. Udah tinggal pakai. Benar-benar. Ya potong saja lah, gitu kan ya. Gak apa-apa. Daripada Ada kok rinciannya juga. Iya, jelas ya. Jelas gitu. Ada Iya, website ya. buat ngecek gaji kita berapa, gitu dipotong apa. Semuanya tuh ada. Iya. Transparan. Iya. Yang jelas dan transparan itu memang oke. Terus untuk misalnya kebudayaan Jepang sendiri, apa yang udah pernah dirasain atau misalnya pergi ke rekreasi kemana Oh, di nah ini. jam-jam liburan? Enaknya internship ya. Iya. Itu ada KG Jugyo. Jadi ekstrakurikuler. Oh, gitu. Iya. Jadi dari KUA ini Heeh. itu ngadain setiap bulannya tuh kita dikasih libur sehari buat ngerasain budaya Jepang. Wah gitu, oke. Itu di Sapporo terus atau kemungkinan pindah kota lain? Masih sekitar Sapporo. Sapporo. Jadi sebulan sekali, berarti kakak-kakak bisa merasakan budaya yang berbeda-beda. Iya. Berarti bisa dibilang ada 7 budaya Jepang yang udah kakak alami gitu. Itu budaya di tempat sih. Oh itu, oke. Menarik. Dan semua itu masih difasilitasi. Iya, gratis. Kita tinggal berangkat aja. Makan gratis, tiket masuk ke tempat wisata gratis, semuanya gratis. Contohnya apa tuh? Yang paling berkesan deh kalau menurut Kak Yola yang mana? Budaya yang mana di tempat Upacara minum teh. Aku sih capek sih kakinya karena kan kayak duduk di antara 2 sudut gitu kan, terus bener-bener nggak boleh sesila gitu. Sesila apa sih? Iya, sila gitu. Sila ya, iya. Itu kan lebih enak ya. Tapi kan karena upacara minum teh itu Harus tenang. terus budaya Jepangnya bener-bener ini banget, kental banget. Itu sih tak capek, Ada- tapi ya pengalaman juga sih. Ada aturannya kan? Tahu, ternyata tahu gitu. Memang durasinya berapa lama upacara minum teh gitu tuh? Berapa ya? 1 jam. Sejauh jauh banget dari 1 jam. Dan biasanya upacara minum teh tuh diadakan kalau Biasanya kalau sendiri kalau ada perayaan apa mungkin Saat bertamu juga. Kalau tamu sih. bertamu ke rumah orang Jepang. Iya, orang Jepang. Tapi tergantung orang Jepangnya juga Iya sih. sih.
memang di Stiwa kita udah belajar ya upacara minum teh. Iya. Pas di sana wah ini langsung dengan orang Jepangnya, Iya. cara-caranya seperti Iya. ini, jadi sensasinya beda, ilmu yang didapatnya juga Benar. beda, lebih detail lah kalau dari orang Jepang. Benar, dari narasumbernya langsung. Bisa dicek langsung lah ya, cari di sumber-sumber lain gitu cara minum teh. Benar-benar. Atau kalau penasaran gabung dengan Stiba. Nggak bisa masalah Iya. ya. Oke. Kalau Kak Kiki, budaya Jepang apa yang paling berkesan? Budaya Jepang yang paling berkesan, yang pertama cara kerjanya. Cara kerja, orang oke. Jepang, sama apa ya, sampah. Maksudnya Sampah cara itu mereka mengelola sampah. Iya betul. Jadi kalau kita kan di sini misalnya kita minum botol minuman nih, kita udah selesai ya udah buang aja gitu. Kalau di Jepang tuh enggak. Jadi labelnya harus dipisah, botolnya dipisah, botolnya dicuci dulu, terus dipisah gitu kan. Enggak, jarang ada tempat sampah sih. Jadi kalau kita bawa makanan itu pasti ya udah dikantongin aja sampai kita tong sampah. Oh, gitu. Dikantongin aja sampahnya tuh. Sama budaya kerjanya yang benar-benar rapih, cepet dan enggak nunda pekerjaan. Cepat diselesaikan. Cepat Seperti selesai. pengalaman waktu di imigrasi ya. Iya. KTP-nya langsung Langsung jadi. jadi. Oke, jadi budaya kerja orang Jepang dan juga cara mereka menangani atau mengelola sampah ya di sana. Ternyata tempat sampah di sana tidak begitu banyak. Jadi mereka mungkin punya prinsip kamu bawa makanan sampah dari rumah lu kembaliin lagi ke rumah lu gitu. Iya. Walaupun dari kita beli di kombini juga, itu biasanya kan kalau kita kan di Alfa misalnya, itu kan di depannya ada tong sampah nih, jadi kita bisa makan dulu terus langsung dibuang. Itu kan itu juga disatuin kan, semua dari plastik, roti, bekas roti, terus botol minuman semua sampah. Kalau di Jepang tuh enggak. Jadi kalau kita bekas makanan ya beda sendiri, botol beda sendiri, kertas beda sendiri, kayak gitu. Terus kalau Kak Zulma sendiri, budaya apa dari pengalaman selama magang di sana? Budaya Jepang seperti apa yang Kakak Di rumah sakit yang paling berkesan? Kok di rumah sakit? Kalau saya lebih ke pola pikir orang Jepang. Kayak misalkan hal kecil apapun itu tuh Iya. apa ya namanya? Selalu kepikiran Iya, ya. selalu Orangnya selalu kepikiran. Gimana ya? Tidak mengesampingkan hal kecil. Iya. Kita contohnya ya kita menguji orang Jepang ada pakaian baru atau misalnya pakai lipstick baru, wah bagus, mereka tuh dari kata bagus aja memikirkan Banyak artinya. banyak artinya. Salah satunya yang kita rasain, oh orang ini suka berarti mau nih besok yang harus dibeliin ya. Yang apapun yang kita ucap itu hati-hati gitu, dipikirin sama orang Jepang. Iya kan? Kalau aku bilang mobil itu bagus, Enggak. Ya itu mikir dua kali gitu. Tergantung barangnya. Oke, jadi ternyata selain kedatangan di sana juga dari hari pertama sudah cukup menyenangkan gitu ya, dengan keramahan dari petugas di bandara, terus juga di lingkungan kerja juga menyenangkan gitu. Ternyata eksplor dari diri sendiri terhadap lingkungan di Jepang walaupun nggak bersama-sama gitu, itu juga ya nggak mengalami kesulitan yang berarti gitu ya. Bahkan untuk mengenai ibadah juga masih bisa diatur asalkan tetap ada komunikasi di sana gitu ya dengan ya pihak yang berkejaran kita menerima kita magang di sana. Oke, jadi pengalamannya cukup menarik. Bukan cukup menarik ya, sangat menarik sehingga ingin bisa dirasakan sendiri. Iya. Ya kalau tadi pengalamannya lumayan banyak ya tentang kehidupan keseharian, gitu kan, makanan, bisa cari sendiri, bisa juga dari ini Hotel. tempat makan. Iya. Dikasih juga. Iya. Makan siang atau gimana? Makan siang. istirahat. Oke. Jadi bisa dibilang pas jam makan siang selama jam kerja itu uang utuh. Utuh. Nggak pernah Nggak keluar. Nggak keluar. Jajan ya, nggak ada Nggak istilah jajan ya. Iya. Nggak ada mamang cilo. Nggak ada kecil. Dan lu ini nggak ada. Oke, tapi ngomong-ngomong magangnya tuh setiap hari atau gimana? Seminggu ada liburnya kah? Atau hitungan jam kerjanya gimana tuh? Jam magangnya? Kita tuh jadwal tuh dalam sebulan dapat libur 7 ya.
Sebulan Ada berapa? 7, ada yang 7, ada yang 8. Tapi pas awal-awal kita tuh banyak libur ya. Apa banyak kerja? Sama aja sih. Apa? Oh, banyak liburnya. Semakin sini dikurangin ya. Kalau salah tuh. Tapi emang sebulan jatuhnya 8. Jadi 1 minggu itu kita cuma boleh libur 2 hari. Dan itu nggak boleh milih, boleh juga sih milih ya. Tapi kebanyakan sih Udah ditentukan ya. Ditentukan. Berarti sistemnya 4-2 ya, 4 hari kerja, 2 hari libur. Iya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi bisa dibilang 4 hari itu 5 hari. Oh 5 hari. Oh ya 52 ya. Jadi 5 hari itu uang makan siang sih utuh gitu ya. Iya. Untuk jajannya setelah pulang selesai beraktivitas di hotel gitu ya. Oke. Menarik. Nah, kalau untuk pengalaman magangnya sendiri di dalam hotel gitu. Gimana sih lingkungannya sama teman-teman di sana gitu, sama di sana kan pegawainya murni orang Jepang semua atau ada juga yang campuran mungkin? Ada dari yang Myanmar. Oh, Myanmar. Iya. Dia memang Pegawai di situ. Hmm. Cuma bagiannya bagian office. Bagian Kalau office. kita kan ke bagian ininya kan di sana tuh ada office, departemen housekeeping sama restoran. Kita bagian kerjanya itu di restoran sama housekeeping. Dari jam 7 sampai jam 9.15 kita di restoran. Oke. Setelah itu kita ke housekeeping sampai jam 1. Jam 1. Setelah itu kembali lagi ke restoran untuk persiapan besok. Oh gitu. Iya. Oke. Jadi jam kerjanya selama magang itu selalu pagi sampai sore ya? Iya. Pagi sore nggak pernah ke bagian shift-shift yang lain. Iya. Enggak. Oke. Lumayan enak berarti ya? Iya. Jadi kayak jam kerja normal gitu aja gitu. Iya. Buat pengalamannya kerja, misalnya ada kejadian apa gitu. Iya. Ada kejadian apa sih emangnya? Banyak dong. Penasaran gitu. Iya, pengalaman di sana tuh pas handle apa, terus ketemu apa gitu, ngerasain apa, atau ada yang bikin Beda-beda. Ada yang lucu. ada yang Beda-beda sih. sedihnya gitu. Boleh di Siapa tuh? Yang mau mulai duluan deh. Silahkan. Yang Rizky. pertama saya lupa dulu deh. ya waktu pas di bagian restoran saya kan menerima tamu kan? Iya. Di bagian resepsionis kayak gitu. Bukan suka ya. Iya, suka resepsionis kayak gitu. Terus kalau misalkan ada tamu masuk atau keluar itu harus Aisyah teruskan atau selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Nah, aku waktu itu Salah sebut. salah sebut harusnya sore ini mas, tapi otsukare sama dan itu lantang banget. Tamunya bingung ya sih. Iya. Melakukan apa gitu. Oh, sore ini pas itu kayak apa ya bahasa Indonesia? Komisi kan. Kayak Mohon maaf kurang merepot. Iya, iya. Kalau suka sama des kan itu ungkapan terima kasih atas kerjasamanya. karena itu sama pekerja ya. Tapi saya ketemu. Terus ekspresi tamunya Itu gimana? bukan di Kitsuke, di Haiseng. Jadi tempat bersihin makanan itu. Jadi Oke. kamu kan nganterin iya. sore, nganterin apa senampannya tuh kita. Itu kita bilang arigatou gozaimasu sore ini mas, terima kasih maaf udah merepotkan. Karena harusnya kita kan yang ngambil, tapi dia yang nganterin gitu. Iya. Terus dia bilangnya sekali sama dia sih. Waduh. Oh, saya juga pegawai di sini. Dia baru sadar gitu. Tapi hebatnya itu orang Jepang yang tadi saya suruh itu senyum terus gak apa-apa aja. Iya. Mengerti kan kita orang asing. Iya, iya. Gitu ya. Pasti habis dari situ ketawanya nggak berhenti ya. Malunya itu. Malunya. Salah sebutnya 2 detik, malunya sampai sekarang. Oke, terus ada apa lagi? Kak Zulfa? Apa lagi? Kan di restoran itu kan ada 5 job ya, kan kerja sama gitu, ada bagian-bagian. Ada bagian ketsuke penerimaan tamu, ada bagian cubo itu yang di bagian dapur ya, bagian makanan itu persiapan makanan. Ada bagian hall itu ketika tamu datang kan di sana tuh
dijemput ya duduknya ditentuin sama. Terus ada Haizeng itu yang tadi disebutkan itu si tamu tuh mengembalikan peralatan bekas makannya ke situ. Terus ada di Araiba itu mencuci piring. Tempat cuci ya. Iya, jadi di setiap itu tuh kita mengalami dari proses kita kerja di Araiba sampai kita bisa di luar tuh ada aja setiap itunya kejadiannya. Salah satunya itu kan kalau Zoom. Iya, itu yang di Highland tadi ya. Iya. Oke. Kalau di bagian yang apa ya yang Coba Rizky, yang menarik. Apa Oh itu kan tadi menarik di restoran, ada lagi nih di housekeeping. Apa tuh? Iya. Ngapain? Jadi sama ya bertahap kerjaannya tuh awal masuk di restoran mungkin cuci piring, terus menerima bekas makanan, terus nanti naik lagi ke food control, udah mulai interaksi sama antara orang Jepangnya sama tamu segala macam, terus di uketsuke udah yang paling sulit ya, yang paling sulit menurut saya ya sulit. Terus ya macam-macam sih pengalamannya. Tapi yang saya pernah tuh waktu di food control. Jadi kan kalau misi baru tuh apa? Refill. Nge-refill wadah buat soyu. Jadi, itu kecap asin. Itu saya bawanya kebanyakan. Pas lagi naruh pecah. Waduh malu itu. Terus orang Jepangnya bilang tim pegawai yang lainnya tuh bilang, oh sorry ini mas gitu. Jadi dua tamu bilang, oh maaf Citre mas. Terus ya udah langsung dibantu deh semuanya, dibantu. Terus ya dicatat namanya, mecahin barang. Rezeki mecahin barang. Saya berapa kali tuh mecahin barang? 10. Iya, jadi ya fatal sih kalau kayak gitu. Kalau di dalamnya masih nggak apa-apa, tapi kalau udah di depan tamu tuh kayak aduh kenapa sih gitu. Itu saya pernah ngalamin itu sama waktu di housekeeping. Itu kamarnya berantakan banget. Jadi saya pernah dapat itu ngerjain kamar 2, satunya bekas orang Jepang, satunya bekas orang asing. Yang pertama itu bekas orang Jepang. Pas masuk enak nih, rapi gitu ya. Pajama atau baju tidur yang nggak dipakai ya udah ditaruh di situ. Terus handuk banyak yang nggak kepake. Terus kamar rapi. Ofuro kayak bathtubnya mamanya kering. Wah itu kan nggak perlu mandi jangan-jangan. Masih rapi tuh. Udah wah seneng nih, cepet kerjanya. Pas masuk ke bekas orang asing, buset kapal pecah. Ini orang habis ngapain gitu. Terus itu darah di mana-mana. Aduh. Ya terus ya handuk basah gitu kan, numpuk bau. Itu ya Allah kok kayak gini banget sih kayak kerjanya. Terus ya udahlah mau nggak mau kan namanya kerjaan harus dilakuin. Terus itu pengalaman pertama yang kayak aduh ini sih benar-benar kerja ini mah, karena awal-awal tuh kayak masih main aja gitu. Ya, jadi tadi pengalaman internshipnya atau magangnya Kazul udah, terus Kak Kiki juga udah sama ya, pokoknya di bagian restoran dan juga housekeeping sama-sama mengalami ya. Nah kalau Kak Yola sendiri gimana? Di bagian yang sama juga tentunya kan? Di bagian yang sama, housekeeping sama. Kalau restoran itu kita dibagi-bagi. Bagi lagi dari kan departemen tadi ya. Cuman saya seringnya itu di uketsuke sama di food control itu yang refill makanan itu. Menariknya itu di dua-duanya ada sih. Kalau di uketsuke pertama banget kaget tuh aku harus ngebedain orang Jepang yang masuk sama yang keluar, karena kan emang aisatsunya berbeda. Karena waktu itu ketukar antara dianya kembali lagi, saya mengucapkannya terima kasih telah datang gitu. Harusnya kan beda lagi gitu. Terus diketawain sama leader. Terus kalau di food control itu ketemu sama orang Taiwan. Dikiranya saya tuh orang Taiwan waktu itu. Dia ngobrol pakai bahasa Taiwan. Sampai dia ngobrol pokoknya sampai aku bingung bisa nggak pakai bahasa Inggris gitu.
menipis ya. Jadi pihak hotel mengelola gimana caranya nggak rugi gitu. Iya, iya. Jadinya sistemnya bukan kayak prasmanan tapi itu kayak bento ya. Oke. Kita mengeluarkan menu ada 2 pilihan gitu. Ada tamu yang iseng kali ya ngelihat saya bahasanya itu mungkin kelihatan kali orang asing sama orang Jepang gitu, sampai berkali-kali gitu memanggil lagi, minta ini minta itu, terus nanya-nanya hal di luar pekerjaan. Banyak yang kayak gitu sih. Menurut aku pengalaman di sana tuh waktu ngobrol sama kamu tuh banyak yang di luar apa ya? Di luar dugaan. Iya, kemana-mana ngobrolnya itu. Itu kebanyakan tamu yang iseng ngajak ngobrolnya itu memang tamu yang dari Jepang itu. Dari Jepang. Senang kali ya mereka gitu loh. Ngajak ngobrol aja. Iya. Jadi Iya betul. Sampai ditulis di apa itu? Apa sih? Angket ditulis di angket nama aku. Terus mengapresiasi sih, alhamdulillahnya mengapresiasi. Terus ada nomor lain ID line ya. ID line, bisa ya. dihubungi, tapi saya waktu itu kan habis istirahat tuh di housekeeping ya, beres-beres tuh hilang si catatannya. Jadi ketemu sama tamu yang lain gitu. ID line-nya. Oke, itu ya. Oke. Tapi kalau untuk apa ya, suasana kerja sama teman-teman pekerja sendiri di sana atau sama atasan itu gimana? kita di pekerjaan saling membantu sih, saling membantu karena memang kan kita berempat tuh pengetahuan kan berbeda-beda. Ada yang ini nggak tahu dibantu sama yang ini gitu. Terus apa lagi ya di sana tuh? Ya ini sih apa namanya, kerjanya cepat banget tuh. Jadi apalagi saya kan nggak pernah punya pengalaman kerja kan, terus pas langsung kerja di Jepang langsung disiplin banget gitu, kayak rada shock sih. Jadi kayak yang harus tepat waktu banget, terus yang harus cepet semuanya beres. Cepetnya tuh nggak cepet yang asal-asalan gitu, tapi pas gitu rapi. Itu sih. Tapi sampai sekarang jadi kayak yang ke bawah-bawah sampai ke Indonesia tuh. Jadi apa namanya ya beruntung sih. Ada manfaatnya juga nih kerja di Jepang yang cepat, di sini juga jadi berpengaruh. Jadi ritme kerja di sana tuh udah terbawa ke keseharian. Iya. Jadi kalau kita nggak ngelakuin sesuatu yang teratur nih, kok kayak bukan kita gitu waktu di sana. Kalau di sini lingkungannya beda lagi, kembali lagi. Iya. Kembali ke awal. Tahannya kan sebulan 2 bulan di Indonesia, pas pulang tuh kayak yang masih Jepang. Iya, masih Jepang-Jepangan. Iya. Iya. Pasti 3 bulan ya. Pasti iya. Ya, buang sampah tuh masih kayak keder gitu. Masih bingung. Aduh, nggak apa-apa nggak ya gitu. Lu tahu dari Indonesia tuh, ya udah nggak apa sih di Indonesia pakai campur. Pas sebelum 2 bulan kayak gitu. Sini ya udah balik lagi. Udah terlena lagi sama Iya. kehidupan di Indonesia ya. Susah rupanya. Oke. Kalau apa lagi ya kira-kira pengalaman senangnya ada ketemu banyak tamu ya, variatif ya. Iya. Tamu asing, tamu lokal gitu. Ada yang iseng juga ternyata bercanda gitu kan. Terus juga yang dari kitanya ada yang salah juga tadi kan. Iya. Setiap orang ada ya. juga ada Salahnya sendiri ya. Sukari sama Deske kan dia tuh bagian food control kan harusnya bilang tuh sebutin nama masakannya apa gitu. Oh ini Otsukare sama Des pakai income tuh kan di sana ngobrol komunikasi pakai income gitu. Dia juga harus nyamperin. Dia bilangnya Otsukare sama Des gitu. Sebenarnya maksudnya packing itu mau order makanan ini Iya, habis iya. loh, direfill. Harusnya kan bilangnya onegaishimasu. Onegaishimasu saya kurangnya apa salmon. Iya. Ya bilang kita di income di kayak walkie-talkie gitu. Dipencet terus bilang onegaishimasu salmon des. Aku bilangnya Otsukare sama des salmon des. Waduh. Sedangkan Otsukare sama des itu kan terima kasih atas kerjasamanya. Bener-bener kiranya udah pulang aja. Iya. Aduh. Sampai Gue selesai. itu semua orang ketawa sih. Karena emang kedenger ya. Iya. Ini semua orang udah bosan kok pakai headset. Kalau Zul kan maunya sama satu orang, kamunya baik gitu gak bilang. Kalau ini sama semua pekerja ya.
sukarnya sama. Terima kasih Salma. Terima kasih ya atas kerjasamanya ya Mbak ini. Oke, kalau Uketsuki juga kan punya tantangan tersendiri ya, kayak Iya. istilahnya pasti resepsionis gitu kan ya, kayak front office gitu Iya. kan. Yang bikin deg-degan di situ tuh apa? Atau yang bikin apa ya, kalut gitu? Di situ tuh karena emang kita harus cepet sih. Ada tamu, kita harus laporan sama bagian yang tadi penjemputan apa hall ya, sama hall. Ini ada tamu 2 orang nih, mereka nyiapin. Terus juga kita harus kontrol makanan juga, harus tahu kan, laporan ke dalam ini tamu berapa lagi, kita harus backup, harus ngitung gitu. Terus kita harus bedain mana orang asing ya, karena emang kan ada juga yang ternyata dia itu orang luar gitu, tapi karena ibu bapaknya orang Jepang, ini kan wajahnya sama gitu ya, kayak orang Jepang, ternyata bukan. Harusnya duduknya di bagian orang asing, tapi ini karena memang orang Jepang tuh gak suka sama yang makan tuh berisik gitu, harus tenang ya. Orang asing kan sambil ngobrol gitu, asik banget gitu. Kalau orang Jepang enggak, kan harus dipisahin antara orang asing sama enggak. Jadi dari sebenarnya dari kartunya sih dibedain, ada warna pink, orang asing, warna hijau, orang Jepang. Tapi kan kadang kolektif gitu ya. Ini yang mana gitu, orang asing sama orang Jepang gitu. Terus kita harus tadi jeli sih mana yang keluar, mana yang masuk, karena emang salamnya berbeda ya sama yang gitu. Apalagi yang Uketsuki tuh deg-degannya ya itu sih, harus bener-bener fokus mata gitu, terus fokus juga ucapan tuh. Sama telinga juga ya. Iya. Deg-degan tuh waktu ada telepon dari office, kadang kan suka ada tambahan tamu. Telepon ngangkat kan kadang gimana ya bahasanya tuh ya, office kan agak bukan bahasa biasa gitu ya, pakai bahasanya sopan Yang sopan ya. Iya, sopan. Deg-degannya di situ kalau di Uketsuki kan Bahasa hormat iya, sudah bahasa ada. hormat. Orang front office-nya kan nggak tahu siapa yang di Iya. Kayak gitu. Jadi sulit sih. Oke, jadi walaupun banyak tantangannya tersendiri, tapi ya ternyata bisa dilalui juga ya gitu kan, karena memang di sana juga ada sesama pegawainya juga terbuka, mau saling membantu juga gitu ya, jadi bisa bertahan lah ya di semua posisi pekerjaan yang pernah ditempatkan ke atas. Iya, pertama kitanya yang apa ya, ada kemauan kan tentu ya. Terus merekanya juga memberi kesempatan, karena kita emang di sana kan tadi pakainya kita kesana internship ya. Benar. Dibedakannya karena itu, karena kita internship di sana, jadi mereka tuh mikirnya kita ke situ bukan kerja. Benar. Jadi orang Jepang itu memberi kesempatan gimana caranya kita bahasa Jepangnya makin menambah. Maka dari itu kita setiap orang nih diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan tamu, seperti kan tadi interaksi langsung iya, ya. food control kan itu berinteraksi dengan tamu juga. Karena emang walaupun hanya merefill makanan kan kita pinggir kita tuh tamu, karena ada tamu yang nanya ini makanan di mana tempatnya, terus kadang dibuat pertanyaan tentang makanan juga ada gitu. Jadi ya mereka sangat mensupport kita untuk selalu belajar. Iya ya, benar. Itu ya memang bedanya magang dan memang benar-benar yang bekerja ya. Iya. Gitu. Istilahnya ya mungkin benar menurut mereka dengan keberadaan ya peserta magang di sana tuh memang hanya untuk sedikit meringankan pekerjaan mereka gitu Iya. ya. Karena ya kehadiran di peserta magang di sana tuh ya membantu lah gitu ya. Tapi tujuan utamanya tetap kalau dari universitas, dari kampus yang mungkin belajarnya itu apa yang dituju gitu kan. Jadi mungkin mereka juga yang mencoba membantu itu mencapai goalnya gitu. Iya. Nah, untuk adik-adik tingkatnya sendiri nih yang sekarang ada di tingkat 3, 2, 1 yang punya cita-cita yang sama, impian yang sama, mau merasakan magang juga ke Jepang. Kira-kira ada pesan apa sih sebelum kita closing ya? Pesan kira-kira yang bisa memotivasi adik-adik semua. Zul dulu. Boleh. Kalau kata saya sih tetap semangat belajar, terus punya tujuan dari sekarang dan kita tetap semangat. Tetap semangat dan punya tujuan gitu ya.
Jadi ya jadi visioner lah kedepannya tuh mau gimana gitu ya. Oke, kalau Kak Kiki gimana? Ada nggak pesan? Mungkin Tingkat. percaya sama potensi diri sendiri ya, kenali diri kita tuh kayak gimana. Terus ingat, kadang ingat orang tua tuh bisa menambah semangat ya. Kalau kita udah punya mimpi ke Jepang gitu, terus agak pesimis nih, aduh susah gitu. Ingat orang tua gitu, ingat perjuangan orang tua tuh sampai sini masa ya kita nyerah gitu. Terus apalagi ya, terus semangat sih belajar bahasa Jepangnya juga dimantepin lagi. Belajar kan di mana aja tuh. Ya udah sih paling itu doang. Terus Semangat belajar dan juga ya coba menghargai orang-orang yang sudah berusaha untuk kita sampai saat ini gitu ya, terutama orang tua. Kalau Kak Yola, Kalau saya pesannya itu selagi ada kesempatan lakukan, jangan khawatir kita gagal. Karena kalau kita melewatkan kesempatan itu penyesalannya akan lebih sangat menyesal. Lebih baik kita tahu sampai di mana kita sudah memaksimalkan diri gitu. Dan pesannya itu aja sih. Apalagi kampus selalu ada memberikan apa ya, kesempatan ya. Terus juga ya membantu lah ada jalan. Ada jalan, kitanya harus ada kemauan. Benar-benar. Ada juga yang Amel ingat dari Pak Menteri Indonesia, Pak Nadiem gitu, sama pernah ngobrol sama Maudi juga. Itu dia bilang lebih baik good enough, cukup baik sekarang daripada perfect but later gitu, daripada sempurna tapi nanti gitu. Jadi bahasa Jepangnya pas-pasan nggak apa-apa sekarang. Kesempatannya ada, ya lanjutkan, asalkan ada niat gitu kan, asalkan ada kemauan gitu. Kemampuan masih bisa diasah selama kita masih mau terus belajar gitu kan. Oke, terima kasih buat aku muncrat. Terima kasih buat kakak-kakak bertiga yang udah hadir di sini. Untuk Azul, Kak Kiki sama Kak Yola, senang banget udah sharing ceritanya selama 7 bulan di Jepang. Dimulai dari sebelum berangkat, apa sih namanya, cara bisa bergabungnya itu, bisa sampai ke Jepang itu karena apa? Karena program yang ada di Stiba Infada tentunya ya, kerjasama dengan lembaga yang ada di Jepang untuk menyalurkan mahasiswanya bisa diberikan kesempatan magang di Jepang tentunya selama kurun waktu yang mungkin berbeda tergantung dari lembaga kerjasamanya itu sendiri ya, dari MOU-nya. Lalu juga pengalaman saat datang ke sana ternyata di luar ekspektasi, petugasnya udah ramah dibandingkan yang waktu transit ya. Jadi bingung sendiri kalau transit ya. Tapi kalau di Jepang tuh kayak yang cepat tanggap kayak gitu ya, gitu reaktif ya. Iya, aku jadi keinget Koronce. Tidak, dia pulang saja, nggak tahu pulangnya kemana. Oke, terus juga ternyata keseharian di sana walaupun awalnya membingungkan, apa sih namanya ya, ini harus gimana, cara ngobrolnya apa, bahkan jangankan pakai yang bahasa sopan ya, bahasa futsuke yang biasa aja, kadang kalau kita masih kurang pede tuh mau ngomong aja lama gitu, mikirnya gitu, apa bahasa Jepangnya ini gitu kan. Bener. Jadi yang penting ada kemauan untuk bisa terus mencoba gitu kan ngobrol, dan itu benar nyemplungnya itu. Jadi kalau misalnya Infada Lovers punya kesempatan buat gabung di Sastra Jepang Stiba Infada dan merasakan juga kesempatan magang di Jepang seperti kata-kata di sini, istilahnya ya bukan hanya sekedar belajar aja di kampus, tapi ternyata bisa dapat pengalaman lebih, yaitu terjun langsung ke dunianya sendiri gitu loh, ke Jepang. Oke, kayaknya podcastnya kita tutup aja kali ya sekarang. Kalau misalnya teman-teman semua yang pada lovers punya pertanyaan yang masih nyangkut di pikiran, boleh langsung aja hubungi narasumber asli. Misalnya mau tahu pengalaman mereka lebih lanjut selama di Jepang 7 bulan itu kemarin gimananya, boleh langsung hubungi aja lewat Instagram akun mereka ya, akun Instagram mereka. Kak Yola ada di @olayuliani. Kalau Kak Kiki ada di @rizky_hendy_lc_prtw. Aku hafal kan? panjang itu benar.
Ya, Rizky Hendinya pakai I semua ya, LCPRTW. Lalu Kak Zulfanya ada di @zulfaeda198 pakai V. Jangan lupa. Kalau aku jangan ditanya kalau punya pengalaman, nanti aja. Tapi kalau yang pada lovers mau tanya gimana sih caranya bisa jadi mahasiswa di Stiba Inpada, kami di sini ada 2 program studi ya untuk bahasanya, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang kalian bisa mengikuti kesempatan untuk bisa magang di Jepang secara langsung, sedangkan untuk yang bahasa Inggris kami memiliki program kerjasama student exchange, yaitu pertukaran pelajar dengan Hanbat International University di Seoul, Korea Selatan. Jadi bagi siapapun yang berminat untuk bergabung, boleh hubungi aja langsung akun Instagram Stiba Inpada, Facebook boleh, ataupun WhatsApp di nomor WhatsAppnya Stiba Inpada tentunya. Oke, saya Amalia Rosina pamit undur diri dari podcast perdana hari ini. Jangan lupa untuk saksikan podcast Inpada selanjutnya setiap hari Rabu jam 3 sore dengan tema dan pembahasan yang berbeda tentunya. Saya akhiri, mohon maaf untuk segala kesalahan dalam bertutur kata. Kami berempat pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.